asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa mawal. Amma ba'du. Pak Kiai yang saya hormati dan Pak Ketua API serta seluruh peserta Zoom yang berbahagia, alhamdulillah hari ke berapa sekarang, hari kelima ya. Kegiatan kita, kajian kitab kuning Kifayatul Akhyar, mudah-mudahan membawa keberkahan untuk kita semuanya. Serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pak Kiai dan para peserta sekalian, sebelumnya kita mari bersama-sama membuka dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya mangga dipersilakan kepada Pak Kiai untuk memulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa maulah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'da. Ya hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa liman dakhala fi tilka majma'in khususan ila rasulullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amat itu cerita lama. Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para kasepuhan, para jenengan di meeting Zoom, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang tiasa di tepangkeun deui naos sasarangan sanaos ya, mudah-mudahan ieun teu ngurangan barokah di pangaosan kitab Kifayatul Akhyar sareng kering ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Mangga urang lajengkeun pembahasan tentang pernikahan, sementawis masih tentang amat, tapi aya beberapa hal anu priogi kurang perhatikeun, mudah-mudahan aya manfaatna kangge urang sadayana. Ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Far'un lil hurri, itu diperbolehkan, lil hurri diperbolehkan al muslimi yang Islam. Apa yang diperbolehkan ayat to'a, mewati amatahu terhadap amatnya hur, al-kitabiyata yang golongan kafir kitabiyah, dunal majusiyati bukan golongan majusiyah, wal wataniyati dan golongan wataniyah, i'tibaron karena menganggap atau disamakan bin nikahi dengan nikah. Kalau ada amat, kalau orang muslim merdeka mempunyai amat kitabiyah, maka boleh diwati. Amat di sini seperti yang pernah saya sampaikan dahulu, itu bukan amat atau budak yang ada di zaman sekarang, itu sudah tidak ada, walaupun di media sosial terkenal di Indonesia ada 70.000 budak, itu bukan budak yang dimaksud dalam kitab ini. Karena itu hubungannya dengan hutang. Atau di media sosial disebutnya budak milenial, ya. Bukan budak yang seperti ini. Kemudian saya juga pernah bertemu dengan mantan TKW Arab Saudi, mengatakan bahwa di Arab Saudi itu banyak yang mengatakan TKW itu disebutnya amat di sana, sehingga boleh diwati oleh sayyidnya. Nah itu bukan amat sebenarnya. Ini entah itu TKW-nya yang membutuhkan penyaluran biologis atau bagaimana. Jadi saya banyak mendapatkan kabar bahwa TKW yang ada di Timur Tengah, Arab Saudi itu, mereka dianggap sebagai amat sehingga boleh diwati oleh saidnya, itu tidak dibenarkan.
Karena mereka itu sebenarnya perjanjian kontrak kerja saja, bukan dibeli. Far'un. Kalau seumpama orang muslimnya yang memiliki amat, yaitu kitabiyah, maka boleh diwati. Kalau amatnya majusiyah atau wathaniyah, maka tidak boleh diwati karena disamakan dengan Masuk. Oh iya ya. Far'un. Man. Barang siapa ijtama'at yang kumpul fihi di dalamnya. Apa yang kumpul asyurutu, syarat-syarat laisa yang tidak ada. Tidak ada itu lahu baginya apa nikahu amatin, menikahi amat shagiratin yang kecil. La tuta'u yang tidak kuat dinikahi alal asahim menurut kang asah. Li'annahu karena sesungguhnya orang tersebut itulah ya'manu, orang tidak aman. Dia tidak aman al-anata dari zina. Barang siapa yang mempunyai syarat-syarat pernikahan kepada amat, maka bukan berarti dia boleh menikahi amat yang masih kecil menurut qaul yang sahih, karena sebenarnya dia tidak aman dari menjauhi perzinahan. Nah ini kenapa siapa itu namanya Syekh Puji di Indonesia kok dipidanakan karena ini la tuta'u alal asahi. Shaghiratin la tuta'u alal asahi. Jadi perempuan yang belum siap untuk diwati. Waman adapun perempuan ba'duha yang sebagiannya itu hurrun, merdeka karrokiki seperti karrokiki, seperti hamba saya, itu karrokiki seperti hamba saya. Fala yang kihuha, maka tidak boleh menikahinya siapa hurrun, orang merdeka ilal wujudi syuruti, kecuali karena adanya beberapa syarat. Walau qadaro, dan apabila puasa, hur itu puasa ala nikahil mub'adi, atas menikahi hamba sahaya mub'ad, fahal yubahu, maka apakah diperbolehkan lahu baginya apa yang diperbolehkan nikahur raqiqi, menikahi raqiq al-mahdhati yang murni. Fihi, itu di dalam jawabannya taraddudun, ada perbedaan pendapat li imamil haramaini, bagi imam haramain. Barang siapa waman ba'duha hurrun karo, apabila ada perempuan sebagiannya itu merdeka, sebagiannya raqiq, maka orang merdeka tidak boleh menikahi perempuan muba'ad tersebut kecuali dengan syarat-syarat sama seperti raqiq. Walau qadara ala nikahil mub'adi fahal yubahu lahu nikahan karraqil mahdhah. Kalau seumpama dia mampu untuk menikahi perempuan amat yang muba'ad, maka apakah boleh dia menikahi perempuan raqiq yang mahdhah, amat yang murni? Bihi taraddudul imamil haramain, itu ada perbedaan pendapat bagi Imam Nawawi dan Imam Rafi. Li'anna irqaqu ba'dul waladi, karena sesungguhnya menjadikan hamba sebagian anak itu ahwanu, lebih mudah, min irqaqihi, dibandingkan menjadikan budak terhadap anak kulluhu semuanya. Jadi anak yang mub'ad itu lebih mudah dijadikan anak yang mub'ad itu lebih mudah dijadikan budak dibandingkan sudah budak dari awalnya. Wa idza jaa, dan ketika ada siapa waladun anak minal amati, dari amat al-mamkuhati yang dinikahi, fal waladu, maka anaknya itu raqiqun, hamba limalikiha, bagi pemiliknya. Sawaun kana, sama saja siapa azzauju, anak itu hurron, merdeka Arabian. Siapa zauju, suami itu hurron, merdeka Arabian yang bangsa Arab, au ghairihi, atau lainnya bangsa Arab. Makanya ketika ada seorang anak dilahirkan dari amat yang dinikahi, maka anaknya itu dianggap hamba sahaya bagi pemiliknya. Baik itu suaminya orang merdeka dari golongan Arab atau lainnya.
Wa fil qadimi annal aroba. Wa fil qadimi dan di dalam pendapat qaul qadim annal aroba sesungguhnya Arab tidak berlaku bagi Arab apa yang tidak bahwa Arab tidak membutuhkan minyak curah. Aduh ya, artikan anak Arab layak itu tidak butuh alain kepada mereka. Allah. Maaf. Jadi annal aroba maaf. Wa fil qadimi annal aroba sesungguhnya orang Arab itu layak jadi tidak berlaku alaihim kepada mereka apa arriku perbudakan fayakunu maka ada apa waladul arabi anaknya orang Arab ala hada menurut qaul qadim itu hurron merdeka, tetapi dalam qaul qadim bahwasanya di kalangan orang Arab itu tidak berlaku bagi orang Arab perbudakan, maka anaknya orang Arab itu tidak disebut budak tapi orang merdeka. Wahal ala zauji dan apakah itu atas suami timatuhu harganya walad kal maghruri seperti benda yang tidak diketahui la syai'a atau tidak ada sesuatu alaihi terhadap zauj. Nah, kalau model seperti ini, apakah suami wajib membayar anaknya yang hasil pernikahan dengan amat seperti kal maghrur atau tidak membayar sama sekali? Li anna sayyidah, karena sesungguhnya Said hina zawwajaha, ketika menikahkan, Said itu menikahkan terhadap amatnya, Arabian terhadap orang Arab, radhiya maka sesungguhnya Said meridhoi fihi qaulani. Dalam masalah ini terjadi dua pendapat. Artinya apakah suami wajib membayar qimahnya atau tidak, terjadi dua pendapat. Cuma di sini tidak disebutkan pendapatnya bagaimana wajib membayar atau tidak. Walhasilu sedangkan kesimpulannya itu anna syuruto sesungguhnya syarat-syarat anna syuruto nikahil amati sesungguhnya syarat-syarat menikahi amat itu arbaatun ada 4. Alla yajida yang pertama tidak menemukan apa yang tidak sodaqo hurratin mas kawin perempuan merdeka. Yang kedua wa alla yakhafa wa ayyakhafa yang kedua takut azina terhadap perzinahan. Wa alla yakuna dan ketiga tidak ada tahtahu di bawahnya ya hurratun perempuan merdeka sholihatun yang pantas lil istimta'i bagi dibuat senang-senang. Wa antakuna yang keempat keberadaannya wa antakunal amatu dan keberadaan amat itu muslimatun muslimah wallahu alam. Far'un nakaha apabila menikahi siapa al-hurru laki-laki merdeka al-amata terhadap amat disyuruti dengan beberapa syarat Aisyah kemudian dia mudah wanakaha dan hur itu menikahi hurratan terhadap perempuan merdeka la yang fasihu maka tidak bisa rusak apa nikahul umma amati nikah amat ala sahihi menurut qaul yang sahih di annahu karena sesungguhnya itulah yugtafaru itu yugtafaru dimaafkan fid dawami di dalam kelanjutan apa yang dimaafkan sesuatu la yugtafaru tidak dimaafkan fil ibtidai di permulaannya. Jadi kalau seumpama ada orang merdeka menikahi amat di tengah-tengah sudah sesuai dengan syaratnya, sudah memenuhi syaratnya, di tengah-tengah dia mampu untuk menikahi perempuan merdeka, maka pernikahannya dengan amat itu
tidak rusak. Karena ada kaidah, kalau nggak salah kaidah yang ke-45, yuktafaru fid dawam ma la yuktafaru fil ibtida. Dimaafkan dalam kelanjutan, tidak dimaafkan dalam permulaan. Contoh lain yuktafaru fid dawam ma la yuktafaru fil ibtida itu contoh ketika jima, di tengah-tengah jima adzan. Nah, itu tinggal cabut aja. Jadi tapi kalau ketika adzan jima, nah itu batal. Nah, seperti itu. Sama seperti makan. Ketika ketika makan, ya yang sudah di mulut itu tinggal dilanjutkan. Yang sudah di mulut tinggal dilanjutkan, ditelan, dikunyah, selesaikan, kemudian. Tapi kalau seumpama makannya dimulai saat adzan, itu tidak bisa. Tapi dalam bab jima, itu jangan dilanjutkan sampai istimna ya, sampai klimaks. Jadi begitu adzan langsung cabut. Tapi kalau permulaannya di saat di saat adzan, itu yang tidak diperbolehkan. Itu kaidah yuktafaru fid dawam ma la yuktafaru fil ibtada. Far'un naqala, menukil siapa ar-Rafi'i Imam Rafi' an fatawil Qadil Husain, dari fatwa Qadil Husain, law anna syakhsa, apabila sesungguhnya seseorang itu zawaja, menikahi, syakhs tersebut menikahi amatahu terhadap amatnya, biwajidi sodaqi hurratin, dengan mempunyai ya, ada gimana? Dengan mempunyai mas kawin perempuan merdeka, fa'auladuha, maka anaknya amat itu arqaun, budak, di anna syubhatan nikahi, karena sesungguhnya syubhatun nikah itu kan nikahi seperti halnya nikah as-sahih yang sah. Menurut Imam Rafi'i, kalau seumpama seseorang menikahi amatnya dengan mas kawin perempuan merdeka, maka anaknya tetap sebagai hamba. Karena nikah syubhat itu hukumnya sama seperti nikah yang sah. Wallahu alam. Nah, ini mulai aktual ya. Wa nadrul rajuli, sedangkan melihatnya laki-laki ilal mar'ati terhadap perempuan itu ala sab'ati adrubin, atas 7 perkara atau 7 macam. Ahaduha, adapun yang pertama sab'ah itu nadruhu, melihatnya rajul ila ajnabiyatin terhadap perempuan lain, li ghairi hajatin, karena selain hajat. Fa ghairu jaizin, maka yang seperti ini tidak diperbolehkan. Wa qala, dan berkata, siapa sahibul manzumati, orang yang mempunyai nazam, wa nadrul fahli ilan nisa'i ala durubi sab'atin farra'i. Wa nadrul fahli, adapun melihatnya laki-laki, asalnya kalau Jawa itu menyebutkan pejantan, fahli itu pejantan. Wa nadrul fahli, adapun melihatnya laki-laki ilan nisa'i terhadap perempuan itu ala durubin, atas beberapa macam sab'atin yang 7. Farra'i, maka adapun laki-laki yang melihat nisa, ingkana, apabila ada, itu qad qilat, telah diucapkan li ajnabiyatin terhadap orang lain. Artinya laki-laki melihat ajnabiyah, famna, maka cegahlah, li ghairi hajatin, apabila tanpa hajat, mardiyatin, yang diridhoi. Menurut nazam, melihatnya laki-laki terhadap perempuan itu ada 7 macam. Apabila laki-laki itu melihat perempuan lain, itu tidak diperbolehkan kalau tanpa yang diridhoi. Warrajulu, sedangkan laki-laki huwa, ya rajul itu al-balighu, laki-laki balik, minat dzukuri, dari beberapa orang laki-laki atau orang-orang laki-laki. Wa kadza, dan begitu juga rajul, al-mar'atu, perempuan, ya al-balighatu, perempuan yang balighah, minal inati, dari perempuan-perempuan,
illam yurad, apabila tidak dikehendaki bil alifi wal lami dengan alif lam, apa yang tidak dikehendaki al jinsu al istighraqul jinsi. Ini menafsirkan kata ilan nisa'i. Jadi yang dimaksud rojul di sini adalah laki-laki yang sudah balik. Yang dimaksud an-nisa di sini adalah perempuan yang sudah balik. Nah, ini apabila alnya itu al yang pada nazam wa nadrul fahli ilan nisa'i, bukan al-istighraqil jinsi. Kalau al-istighraqil jinsi berarti semuanya, yang belum balik, yang sudah balik, yang sudah nini itu tidak boleh dilihat. Kemudian summa annan nadhra. Kemudian sesungguhnya melihatiku itu qad la tad'u, terkadang tidak menarik ilaihi terhadap penglihatan itu apa al-hajatu kebutuhan, wa qad tad'u dan terkadang narik ilaihi terhadap penglihatan itu apa al-hajatu kebutuhan. Kemudian melihat itu ada kalanya memang sangat diperlukan, ada kalanya tidak diperlukan. Ar-darbu, adapun bagian al-awwalu yang pertama itu al-latam. Mas saya, Mas. Al-latamassa, tidak mengenai ilaihi terhadapnya apa al-hajatu hajat. Yang pertama yaitu tidak ada hajatnya. Fahina idin, maka dalam hal ini yahrumu haram. Apa yang haram nazrul rajuli melihatnya laki-laki ila auratil mar'ati terhadap auratnya perempuan al-ajnabiyati yang lain. Mutlakon secara mutlak. Kalau seumpama tidak ada keperluan untuk melihat perempuan ajnabiyah, maka haram secara mutlak. Wakada dan juga haram, yahrumu haram ila wajhiyah terhadap wajahnya mar'ah, wa kaffaiha dan kedua telapak tangannya mar'ah in khofa apabila nazar, apabila rajul itu melihat terhadap mar'ah takut, in khofa apabila rajul takut fitnatan terhadap fitnah. Tidak hanya melihat auratnya saja, melihat wajah dan kedua telapak tangannya saja juga. Apabila takut terjadi fitnah, maka haram melihatnya. Makanya untuk madhab Syafi'iyah, dari Syafi'iyah, Imam Syafi'i sendiri mengatakan bahwa kalau seumpama tidak diperlukan, manusia itu hanya cukup melihat dengan sebelah mata, maka mestinya, perempuan itu harus menutupi seluruh badannya kecuali matanya yang sebelah sampai ke sana. Jadi kalau di Indonesia tidak budaya sehingga kita untuk meredamnya, kalau tidak tidak sangat dibutuhkan sekali, tidak urgent, maka jangan melihat perempuan ajnabiyah. Fa'ilam yakhif, apabila rajul tidak takut, fafihi, maka di dalamnya khilafun terdapat khilaf as-sahihu. Sinyal. Fa'ilam yakhof, maka apabila rajul tidak takut, fafihi, maka di dalam khilafun, di perbedaan pendapat. As-sahihu yang adapun pendapat yang sah itu at-tahrimu haram. Kalau seumpama tidak takut fitnah, tidak ada tidak menimbulkan syahwat. Fitnah ini bukan berarti tuduhan orang lain ya, tapi menimbulkan syahwat, maka menurut qaul yang sahih adalah tetap haram.
qalahu berkata terhadap at-tahrim siapa Istokhari, Imam Istikhari wa Abu Ali At-Tabari dan Imam Abu Ali At-Tabari. Wahtarahu dan memilih terhadap tahrim siapa Syekh yaitu Abu Muhammad. Wabihi dan terhadap at-tahrim qata'a memutuskan siapa Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi, War-Royani dan Imam Royani. Wa wajahu dan mewajahkan siapa al-imamu imam. Wa wajahu dan mewajahkan siapa al-imamu imam terhadap at-tahrim ya. Wa wajahu dan mewajahkan terhadap at-tahrim siapa al-imamu imam bittifaqil muslimina dengan kesepakatan orang-orang Islam. Alaman innisa'i terhadap mencegah perempuan minal khuruji dari keluar rumah hasiratin dalam keadaan yang terbuka lengannya, safiratin yang terbuka wajahnya. Ini hampir ulama-ulama besar menyebutkan tetap haram. Jadi perempuan walaupun tidak menimbulkan syahwat ya itu tetap haram. Ini sebagaimana yang disampaikan Imam As-Bukhari, Abu Ali At-Tabari, Syekh Abu Muhammad, kemudian Syekh Abu Ishaq Asy-Syirazi, Imam Royani dan wajahu al-imam bittifaqil muslimin alaman dan para imam juga sepakat dengan kesepakatannya orang-orang Islam untuk mencegah perempuan keluar dengan kondisi wajah terbuka, lengan terbuka. Wa bi annan nadhra dan sesungguhnya melihat itu madinnatul fitnati, tempat sangkaannya fitnah. Wa huwa adapun nazar itu muharrikus syahwati, menggerakkan syahwat. Fal aliku maka adapun yang lebih patut itu bimahasinis syar'i, dengan mengikuti kebaikan-kebaikan syariat. Saddal babi, maaf, khobarnya di saddal bab. Fal aliku, fa'al yaku bisa. Fa'al yaku maka yang lebih, fal aliku maka yang lebih patut bimahasini syar'i dengan kebaikan-kebaikan syariat itu saddul babi, menghentikan pintu penglihatan. Wal i'radi dan berpaling antafasilil ahwali dari beberapa fasal-fasal tingkah atau fasal pemisah-pemisah ya. Kama tahrumu seperti halnya haram al-khalwat berkhalwat bil ajnabi dengan nabiyah. Jadi kenapa kok diharamkan? Karena melihat itu bisa menimbulkan fitnah, tempat munculnya fitnah, yaitu apa? Syahwat. Makanya fitnah itu yang dimaksud di sini adalah syahwat. Sehingga kalau yang lebih pantas, yang lebih pas mengikuti syariat yaitu dengan menutup, menghentikan penglihatan, berpaling dari pasal-pasal atau macam-macam tingkah seperti halnya diharamkannya khalwat dengan perempuan ajnabiyah. Jadi yang lebih enak, bukan lebih enak ya, yang lebih ihtiyat kita tidak melihatnya dibandingkan melihat pendapat-pendapat yang lain. Tafasil ahwal. Wa yuhtaju lahu. Ya. Wa yuhtaju dan dibutuhkan lahu bagi tahrim apa? Bi umumi qaulihi ta'ala dengan wa yuhtaju dan dibuat hujjah lahu terhadap tahrim apa? Bi umumi qaulihi ta'ala, umumnya firman Allah Ta'ala, kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum.
Qul ucapkanlah Muhammad lil mu'minina terhadap orang-orang yang beriman. Apa yang diucapkan dia guddu, hendaklah menjamkan min absarihim dari matanya, wa yahfazu dan mukmin menjaga furujahum terhadap farjinya. Wa halil murahiqi dan apakah bagi orang yang mendekati balik an-nadrub boleh melihat fihi wajhani. Di dalamnya di dalamnya ada dua pendapat. As-sahuha yang lebih sahih itu annan nadrahu sesungguhnya melihat murahiqiku kan nadril baligi seperti halnya melihat orang balik li zuhurihi karena zahirnya murahiq fihi di dalam nazar ala auratin nisa'i atas melihat aurat-aurat perempuan. Jadi hujjah tidak diperbolehkan melihat auratnya lawan jenis itu dengan dalil umumnya firman Allah yang berupa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Ucapkanlah Muhammad kepada orang-orang mukmin hendaknya mereka memejamkan atau menjaga penglihatannya dan menjaga farjinya secara umum. Sehingga baik yang menggerakkan syahwat ataupun tidak, yang bisa menimbulkan syahwat atau tidak, sama-sama tidak diperbolehkan karena bahasanya umum di sini. Tapi kalau upama murahik bagaimana? Kalau murahik terjadi perbedaan pendapat. Ada yang tapi menurut qaul yang sahih melihat murahik itu orang yang akan balik ya. Jadi kalau balik 15 tahun, 14 tahun yang belum mengeluarkan sperma, 10 tahun ke atas itu disebut murahik. Kalau upama tamyiz atau mumayyiz itu hidang, ya sudah hidang. Kalau bahasa Sundanya sudah mengerti itu tamyiz. Di atasnya tamyiz itu adalah murahik. Murahik itu sebelum balik. Kalau melihat orang yang sebelum balik, bagaimana hukumnya? Menurut qaul yang sahih itu seperti halnya melihat orang balik. Fa'ala hadzal makna maka atas inilah makna annahu sesungguhnya muraghiqu kal balighi seperti halnya orang balik. Wa yajibu dan wajib alal mar'ati terhadap perempuan apa ayah tajiba membuat hijab, hendaknya membuat hijab dari murahik kama annahu seperti kama annahu aidan yalzamu al-ihtijabu kama seperti halnya sesuatu annahu sesungguhnya kelakuan aidan juga itu yalzamuhu wajib terhadap murahik terhadap mar'ah ya terhadap mar'ah terhadap mar'ah al-ihtijabu membuat penghalang minal jununi dari orang-orang gila qat'an dengan mesti. Sehingga wajib bagi perempuan untuk membuat hijab ketika ada laki-laki yang sudah mendekati dewasa, mendekati balik, melihatnya. Seperti halnya wajib membuat hijab dari orang-orang gila. Wa yalzamu dan wajib al-waliya terhadap wali. Apa yang wajib ayyam na'ahu mencegah wali mencegah terhadap murahik minan nadri dari melihat kama yalzamuhu seperti halnya wajib terhadap wali apa ayyam na'ahu mencegahnya wali terhadap murahik minaz zina dari zina wasairil muharramati semua hal-hal yang diharamkan. Dan wajib bagi wali untuk mencegah murahik anaknya yang akan merdeka atau orang lain yang bukan akan balik mencegah dari melihat lawan jenisnya seperti halnya wali juga wajib menjaga atau mencegah anaknya yang akan balik dari perbuatan zina dan hal-hal yang diharamkan. Wa yalzamu wa amma hukmul
Wa amma hukmul mamsuhi. Adapun hukumnya orang yang dipangkas dakarnya atau dikebiri, wahwa adapun mamsu itu at-tawashi, namanya tawashi. Qala, maka berkata siapa al-aktaruna. Iku qala, berkata siapa al-aktaruna, ulama banyak. Nadruhu, melihat mamsuh ilal mar'ati, terhadap perempuan itu yang lain iku kanadil rajuli, seperti halnya melihat laki-laki ila maharimihi, terhadap mahramnya rajul. Laki-laki yang dikebiri, menurut kebanyakan ulama, beliau berpendapat ketika melihat perempuan lain sama seperti halnya laki-laki normal kepada perempuan yang bukan mahramnya. Jadi tetap haram ya, walaupun dia tidak bisa ereksi karena dipangkas. Wa alaihi, dan atas qaul ini yahmilu mencakup apa qauluhu ta'ala, firman Allah Ta'ala, awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal. Awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijal. Watani adapun yang kedua, itu annahu sesungguhnya mamsuh itu kalfahli, seperti laki-laki yang sempurna, ma'al ajnabiyati, beserta dengan orang lain. Wali annahu, dan sesungguhnya kelakuan itu yahillu, halallahu bagi mamsuh apa nikahuha, menikahi ajnabiyah. Maaf tadi salah ya, maaf. Hukumnya orang yang dipangkas dakarnya, menurut para ulama, kebanyakan ulama itu sama seperti melihat mar'atul ajnabiyah. Sama seperti laki-laki melihat mahramnya, orang yang haram dikawin. Maaf. Kalau menurut suaraan. Ya, suaraan. Ada suaranya? Ada suaranya? Ada, Kiai, lanjutkan. Ada. Ada. Bagus. Ya. Melihat orang yang dipangkas zakar, ketika melihat perempuan ajnabiyah, itu hukumnya sama menurut kebanyakan ulama, itu sama seperti melihat orang yang masih senasab. Mahram, melihat mahramnya seperti melihat ibunya, melihat saudara perempuannya, melihat neneknya gitu. Melihat bibinya. Watani annahu kal fahli mal ajnabiyah wali annahu yahillu lahu nikahuha. Tapi menurut pendapat yang kedua, orang yang dipangkas zakarnya itu sama seperti halnya melihat ajnabiyah, orang lain. Sehingga dia boleh menikahinya. Nah. Qala, berpendapat siapa An-Nawawi, Imam Nawawi Al-Mukhtaru, adapun pendapat yang dipilih fi tafsir ghairi ulil irbati, dalam tafsir ghairi ulil irbati, annahu sesungguhnya siapa itu? Fahli. Itu al-mughfili, orang yang pelupa, fi aklihi, dalam akalnya, alladzi yang laya tak ini lapatnya nih. Maaf. Alladzina ya. Alladzi la yaktarisu, yang tidak peduli.
bin nisa'i terhadap perempuan aula yashtahihinna atau tidak menginginkan terhadap an-nisa. Kalau menurut pendapatnya Imam Nawawi, kaul yang dipilih dalam tafsir Ghaili Ulil Irbati adalah mereka itu sama seperti orang yang pelupa, yang tidak peduli terhadap perempuan atau tidak menginginkan perempuan. Kada seperti halnya annahu al-mughfilu qalahu, berkata terhadap siapa Ibnu Abbas wa ghairihi dan liana selainnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, wallahu a'lam. Kita lanjutkan atau dialog. Jadi kesimpulannya sementara ini wa nadrul rajuli ilal mar'ati ala sab'at adrubin, melihatnya laki-laki terhadap perempuan itu ada beberapa macam, ada 7 macam, 7 golongan, tapi yang lebih sahih kalau seumpama terhadap ajnabiyah, yang lebih kuat tetap haram walaupun tidak menimbulkan fitnah. Walaupun tidak menimbulkan fitnah. Tapi ada lagi yang mengatakan tidak, tapi kurang kuat. Kemudian kalau yang murahik bagaimana? Yang murahik itu sama seperti ajnabiyah baligh, laki-laki baligh. Ya, kalau umpama laki-lakinya belum baligh, yang mendekati baligh itu samakan hukumnya seperti yang sudah baligh. Terbukti anak-anak SMP sudah ngerti sama lawan jenisnya. Kemudian bagi yang terputus dzakarnya, bagaimana? Itu ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan sama seperti penglihatannya orang yang terputus dzakarnya, sama seperti orang melihat terhadap mahramnya. Ada yang mengatakan sama seperti ajnabiyah. Dan menurut Imam Nawawi menyamakan dengan yang dipilih. Menurut Imam Nawawi yang dipilih tafsir Ghaili Ulil Irbati, yaitu orang yang pelupa, yang tidak menginginkan atau tidak peduli terhadap perempuan atau tidak menginginkan terhadap perempuan. Mangga saya lanjutkan bacanya atau kita dialog? Lanjut dulu, Kiai. Lanjut aja. Siap. Wa'lam, dan ketahuilah annaman, sesungguhnya orang, jubah yang dipakas, apa yang dipakas zakarnya, pakot saja, au salat atau dihilangi, apa yang dihilangi khositahu, apa itu, kalau bahasa Jawa itu perijilan, kalau bahasa Indonesia testisnya, 2 testisnya pakot saja. Ya. Wal anina, dan orang yang tidak bisa berdiri, tidak bisa ereksi. Wasyaikhu, dan wasyaikhu, ya. Wasyaikhu dan orang tua al-harami yang sudah pikun. Itu hukmuhum, maka hukumnya itu kahukmil fahli, seperti hukumnya orang yang sempurna. Alama, menurut qaul qalahu, yang berpendapat terhadap qaul tersebut siapa al-aktaruna, kebanyakan ulama. Jadi orang yang terputus dzakarnya, orang yang hilang testisnya, orang yang tidak bisa berdiri lagi, orang yang sudah pikun, itu hukumnya sama seperti laki-laki yang sempurna. Jadi jangan mentang-mentang sudah tua melihat anak kecil, melihat lawan jenisnya yang masih muda, itu diperbolehkan, tidak. Karena saya sering pernah mendapati ada orang yang sudah tidak bisa ereksi lagi tapi tetap nafsu kepada perempuan. Dan juga saya pernah menemukan ada kakek-kakek yang sudah tua ketika mendengar suara perempuan langsung sadar. Ada. Padahal kalau mendengar suara anaknya yang laki-laki itu cuek aja. Tapi ketika mendengar suara perempuan lain yang masih muda udah langsung siapa itu? Gitu. Itu bukti bahwa laki-laki walaupun sudah tua, sudah haram, ya, sudah pikun, itu akan
punya syahwat terhadap perempuan yang masih muda. Jadi kalau bahasanya Kiai Anwar Zahid itu bilang gini, kalau laki-laki mulai dari remaja sampai tua, sampai meninggal, mesti milihnya perempuan muda, istiqomah. Tapi kalau perempuan mulai dari remaja pengennya yang ganteng, dewasa dikit pengennya yang sudah punya pekerjaan, kesana lagi punya kedudukan, kesana lagi kesetiaan dan lain. Jadi tidak istiqomah. Tapi kalau seumpama laki-laki mah mulai dari remaja sampai tua pengennya sama perempuan cantik dan muda. Itu bukti bahwa laki-laki walaupun sudah tua tetap hukumnya sama seperti laki-laki sempurna. Wa ammal mamluku, sedangkan wa ammal mamluku mar'ati, wa amma mamlukul mar'ati, adapun sedangkan orang yang kaulanya perempuan, wa abduha dan abadnya, mamluk fahal huwa kal mahromi, fahal huwa maka apakah mamluk itu kal mahromi seperti orang yang mahrom fihi. Fihi khilafun. Di sini terjadi perbedaan pendapat. Qala berpendapat siapa Ar-Rafi'i, Imam Rafi, al-asahu. Menurut kaul yang asah itu na'am, ya. Jadi melihat orang yang dimiliki atau hambanya apakah seperti orang yang mahram? Menurut Imam Rafi, ya sama. Artinya yang boleh dilihat, yang tidak boleh dilihat itu ma baina surra wa rukbah saja. Wa qala, dan berpendapat siapa An-Nawawi, Imam Nawawi, wa nasso, dan menas alaihi terhadap al-asah siapa Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i, wa huwa adapun al-asah itu zahirul kitabi, zahirnya kitab wa sunnati dan sunnah. Wa fihi, dan di dalam al-asah nadruman, adapun melihat orang yang bicara nadru bicara nadru min jihatil makna, melihat dari arah makna, wallahu alam. Jadi kalau menurut Imam Nawawi dan begitu juga pendapatnya Imam Syafi'i dan zahir kitab dan sunnah, wa fihi al-asau nadru min jihatil makna, melihat dari segi makna. Qultu sahaha, mensahihkan siapa An-Nawawi, Imam Nawawi fi Nukatil Madhabi, dalam kitab Nukatil Madhab, annahu sesungguhnya mamluk itu karrojuli seperti halnya laki-laki al-ajnabi yang lain, fayahrumu maka haram alaihi bagi rajul apa an-nadru melihat. Jadi kalau pamaya pendapatnya Imam Nawawi, mamluk itu sama seperti laki-laki lain sehingga haram melihatnya. Wajibu, dan wajib alaiha terhadap mamluk apa al-ihtijabu alaiha terhadap mar'ah, ya, mar'ah alaiha terhadap mar'ah al-ihtijabu membuat penghalang minhu dari mamluk. Perempuan boleh wajib akan membuat hijab dari hamba sahanya yang laki-laki. Wa kadza, dan begitu juga yajibu sahahahu mensahihkan terhadap ini siapa Ibnu Rif'ati, Imam Ibnu Rif'ah fil Matlabi dalam kitab Matlab. Wa huwa utai yajibu itu qawiyun, hal yang kuat, hasanun yang hasan. Faltakun, maka hendaknya ada apa al-fatwa, fatwa itu alaihi terhadap yajib, maka hendaknya memfatwakan memfatwakan tidak boleh melihat. Mamluk itu melihat sayyidnya yang perempuan, atau sayyidnya harus membuat hijab dari hambanya, itu hukumnya wajib.
Mestinya seperti itu. Wal qailuna, sedangkan ulama-ulama yang berpendapat bil jawazi, dengan diperbolehkan, iku syaratu, mensyaratkan, beliau mensyaratkan apa, anta ayakuna, hendaknya ada siapa abdu abad itu siqotun, orang yang siqotan, orang yang adil, siqotan orang yang adil, dzakarohu, berpendapat terhadap ini siapa Al-Baghawi, Imam Baghawi. Kalau apa namanya, ulama yang berpendapat mamluknya perempuan itu boleh melihat perempuan yang jadi sayyidahnya, itu diperbolehkan apabila abadnya memang orang yang adil. Itu pendapatnya Imam Baghawi. Wa kadza, dan seperti halnya Baghawi, al-mar'atu, perempuan qalahu. Qalahu berpendapat terhadap siapa Al-Harawi, Imam Harawi. Siapa Al-Harawi? Bentar. Siapa Al-Harawi, Imam Harawi? Wahwa, perempuan yang seperti ini zahirul muta'ayyinun. Itu zahirun, zahir, muta'ayyinun, yang jadi tertentu. Wa tasmiyatu ba'dihim. Adapun menamainya sebagian ulama lahu terhadap bentar ya. Habib. Mamluk. Lahu terhadap mamluk bi annahu, bahwa sesungguhnya mamluk itu mahramun. Orang yang diharamkanlah itu tasahulun. Ada tasahulun, ada apa kalau bahasa Jawanya gegabah. Ya, gegabah. Kalau sebagian ulama yang mengatakan bahwa mamluknya mar'ah itu nanti disamakan dengan mahram, orang yang haram dinikahi, itu pendapat yang gegabah. Walihada, dan karena tasahul lama saha, apabila mamluk itu memegang terhadap mar'ah atau sayyidnya, aulama sathu, atau sayyid memegang terhadap mamluk, intaqadha, maka jadi rusak atau batal, apa yang batal wudu'uhuma, wudu'nya mamluk dan mar'ah, qat'an secara pasti. Maka barangkali ada yang ditanyakan dari sini. Pak Kiai mohon izin sampai walau alam dulu sedikit lagi. Nanti karena sudah pukul 11 nanti kita tutup dulu sebentar, nanti masuk lagi. Setelah itu sampai walau alam dulu ya. Oke. Lanjut dulu Kiai. Ini yang walau alam bawahnya ini. Ya, yang satu itu. Ya, wal mahrum, perempuan mahrum. Itulah yang wudu tidak batal, apa wudu'nya mahram, wala yang wudu dan tidak batal apa wudu'uha, wudu'nya mar'ah. Fattalaku fa'itlaqul mahramiyati. Fa'itlaqul mahramiyati. Adapun mengucapkan golongan mahramiyah ma'adzalika beserta dengan ingkun dicegah. Jadi tidak bisa mamluk, apalagi pembantu ya. Mamluk melihat sayyidnya yang perempuan, yang lawan jenis itu tidak diperbolehkan. Bahkan kalau menganggap bahwa mamluk itu sebagai mahram, itu termasuk
hal yang mamnu yang dicegah. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin ada kegiatan lain dari pengarsa Bapak Kiai, para Kiai di kecamatan masing-masing. Kurang lebihnya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Pak Kiai, mohon maaf. Jadi untuk sesi sekarang tidak ada dulu pertanyaan itu ya? Siap. Kalau mau ada pertanyaan setengah jam lagi gimana? Oke, siap tuh. Kita tutup, tapi tutup dulu Pak Kiai, keluar dulu nanti kita masuk lagi. Oke, enggak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Nanti setengah jam kemudian saya masuk lagi ya.